kata-kata kumpul kebo. Tidak nyebut nama ya. Iya. Tapi ada kata-kata yang mewakili rakyat Bali. Kamu boleh hina Nilo Jelantik. Apa sih yang tidak pernah digunakan untuk menghina Nilo Jelantik? Segala macam narasi ini tanya niki ya. Hina mbok dalam kapasitas mbok, yang mbok dari wakil kalian mbok sing megai, yang mbok dari wakil kalian mbok korupsi, mati yang mbok langsung semperlu laporan ke polisi. Tapi apa salahnya beli Luis Kurnan mbok? Mbok lo Jelantik senator rasa damkar. Negara perlu hadir nggak? Negara perlu hadir. Kami sudah melakukan porsi kami di Senayan. Kami sudah melakukan apa yang harus kami lakukan di Senayan. Meneriakkan agar negara tahu diri, agar negara ini, pemerintah paham bahwa apa yang kamu gunakan sebagai aset utamamu dalam pariwisata itu tidak akan pernah ada dan terjadi kalau tidak ada manusia Balinya. Aman sengaja manusia Bali, apa keradep ci? Karena masyarakat tuh sudah muak dengan pemerintah itu muak ya, dia lebih milih dia, makanya lebih banyak kasus bunuh diri sekarang. Kamu muak ya kan, makanya butuh yang mana nih, kok nggak ada yang peduli sama kita nih gitu kan. Cara Jani kasus bunuh diri. Ya itu. Terakhir ada semeton yang mengakhiri hidupnya di Nusa Penida. Yang mau posting itu dia sampai mau nyaris bunuh diri, diminta foto telanjang itu. Ya. Tapi dia nggak jadi bunuh diri ya? Karena kita yang ambil alih. Kita ancam balik. Oknum yang menjanjikan dia mau pinjam uang, tapi akhirnya korban yang diperas. Kalau kamu nggak transfer uang, saya akan posting loh foto atau videomu dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi wewenang Mbok Nilo? Enggak. Tapi kenapa Mbok ambil alih? Kenapa Mbok memutuskan dari meme nak lo nih? Mbok bilang, satu kuku aja kamu posting ya, satu kuku aja dari anak ini kamu posting, saya akan kejar kamu. Itu kita dari rumah makan tuh ya, sama si L sama siapa tuh ya, satu kuku aja kamu posting. Tapi kan nggak mungkin kita posting di situ kita mengekspos dan lain sebagainya. Jadi dari apa yang disaksikan oleh orang-orang yang merasa tidak setuju karena Mbok dianggap mengambil alih pekerjaan kepala daerah dan lain sebagainya. Yang penting kan manfaatnya, yang penting pesan itu sampai. Makanya kita tuh bersatu, makanya Mbok selalu menyampaikan ini masalahnya, ini solusinya. Bukan karena Mbok misalnya mau mencalonkan diri di Kabupaten A atau Kabupaten B. Pemilihan sudah selesai. Di Buleleng 76.000 suara yang memilih kita. Di Badung hampir 70.000. Di Denpasar 65.000. Di Gianyar 55.000. Di Nusa Penida saja belasan ribu. Bahkan di satu komplek yang pemilihnya 1.000 orang, suara kita pun hampir 1.000. Artinya apa? Artinya masyarakat di akar rumput paham. Iya ngelah Mbok, iya ngelah meme. Dan aku bukan lawanmu, aku bukan sainganmu. I'm not your competition. Aku berada di sini bersama dengan masyarakat. Nah kalau itu sekarang menjadi pertanyaan dan dipersalahkan, ya silahkan apa yang kamu lakukan ya menjadi hasil dari perbuatan kamu. Cana terus dan akar menjalan bersamamu, bersama semeton-semeton yang lain ya terserah. Mungkin kamu menganggap akan aku menjadi duri dalam daging terus-terusan dalam kehidupan kalian, kan cang urusan dagang lakla, cang urusan semeton yang bertemu ya Mbok Lo Jelantik dini kita ngeleng ngises hanya memerlukan pelukan. Sometimes they only need a hug. Ini takonin anak-anak ini kalau kita kemana-mana ya, yang tanpa kita bicara air mata sudah bercucuran. Yang kita perlu, I love you, salam sayang. Terus itu aku disalahkan cipika-cipiki, itu mempertanyakan agamaku. Cipika-cipiki, kelewaya siawa. Itu kemudian mengatakan bukan Nilo Jelantik ya. Ada kata-kata kumpul kebo, tidak nyebut nama ya. Tapi ada kata-kata yang mewakili rakyat Bali.
Yang mewakili rakyat Bali artinya kalau DPRD provinsi dia mewakili rakyat Bali di dapilnya. Dapil Buleleng, ya kan? Dapil Gianyar. Kalau DPRD kabupaten, dia mau mewakili dapil di kabupatennya di kecamatan, bener gak? Mewakili rakyat Bali berarti apa? Level nasional. Perempuan. Apakah dia ikut suaminya ikut agamanya dia begini begono? Berarti kan perempuan nih. Ada 2. DPR RI 1, Ibu Tuti, Nilo Jelante. Di PDRI. Orang dari story postingannya kan dia arahnya ke Mbok. Yang bersangkutan kan mengatakan kalau saya melanggar undang-undang ITE laporkan saja Mbok ke polisi dan sebagainya. Mbok paham arahnya kemana. Mengharap Mbok melaporkan seseorang ke polisi dan kemudian menempatkan Mbok sebagai pihak yang zolim kepada rakyat. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Cuman Mbok harus memberitahu. Teori apa namanya kepiting ya berarti ya. Ya kan. Setelah itu apa yang terjadi? Nilo Jelante melaporkan masyarakat. Walaupun Mbok sebagai masyarakat, waktu Arya Wedakarna melaporkan Mbok ke polisi, Arya Wedakarna melaporkan Mbok ke polisi sebagai masyarakat, bukan sebagai senator. Nah hari ini misalnya Mbok sebet gitu loh, Mbok melaporkan seseorang sebagai masyarakat sebenarnya bisa, tapi Mbok nggak akan lakukan. 1, gegahan Mbok liu sajan. Ya, lebih baik urus yang lebih penting. Namun di saat yang sama Mbok harus memberikan pemahaman. Kamu boleh hina Nilo Jelante. Apa sih yang tidak pernah digunakan untuk menghina Nilo Jelante? Segala macam narasi ini tanya niki ya. Ya kan? Ya kan? Kata-kata yang ditujukan kepada Mbok. Keluarga, bapak, mama, anak, suami, mbok, agama, silahkan. Hina Mbok dalam kapasitas Mbok, yang Mbok dari wakil kalian Mbok yang megai, yang Mbok dari wakil kalian Mbok korupsi, mati yang Mbok langsung semperlu laporan ke polisi. Tapi apa salahnya beli Luis Kurnan Mbok yang meninggalkan impian dia untuk punya karir. Dia tuh manajer lo sebelum ketemu sama Mbok. Dia tinggalkan lo karirnya dia. Ngempu lo ya. Ngempu dari tukang pasang lampu, dari tukang masak di rumah. Apa pelih nih ya? Memangnya tanpa risiko kita berumah tangga, punya istri nggak pernah pulang, punya istri ngurus anak orang, punya istri ngurus istri orang, punya istri ngurus suami orang. Yanan belenan kan jak beli madiluis, bebas cerai meh. Mbak harus ngasih pemahaman. Kok bisa dia? Ada bedanya antara kritik dengan hinaan. Adi bisa nyerang, maksudnya dia narasi kumpul kebo itu maksudnya gimana itu? Kan tidak sebut nama. Tapi kan sekarang tinggal sebut nggak? Punya nyali nggak untuk sebut nama? Kalau enggak, kalau misalnya dimaksud Mbok itu, emang Mbok nggak nikah sama dia? Nikah secara resmi? Lah itu foto buku nikahku nyebar di mana-mana tuh. Nah, itu kumpul kebonya di mana kalau gitu? Mungkin mendapatkan informasi yang dari entah siapa gitu kan, ya kan? Kan kata anak-anak kan udah jangan diladeni, udah jangan dihiraukan dan lain sebagainya. Tapi Mbok kan punya apa ya? Punya cara sendiri. Ya. Karena ini terkait dengan kehormatan kami, gitu loh. Kalau Mbok lo semegai, Mbok lo begini, Mbok lo begini. Lihat hasil kerjanya, lihat buktinya. Contoh Mbok Nilo semeragatang apa terkait dengan transportasi online dan lain sebagainya. Masih banyak mobil-mobil plat DK, plat luar dan lain sebagainya. Mbok kan sudah menyampaikan apa yang harus Mbok sampaikan. Mbok sudah menggunakan power yang Mbok punya, bukan wewenang ya, karena Mbok bukan pejabat waktu itu. Dan didengar dan dilaksanakan. Jika hari ini kemudian mungkin ada kendor dari pelaksanaannya, mungkin karena masih ada pasal yang mengganjal, ya silahkan. Kita bagi tugas. Jangan sampai ada narasi Mbok Lo Jelante lebih gubernur daripada gubernur. Mbok Lo Jelante senator rasa damkar.
Kejang jemaah gaya itu loh. Serang pribadi serang misalnya foto mau sama anjingnya mau itu kan gila nih. Gila. For me that is okay gitu loh. That is okay with me gitu loh. Tapi sesekali kan harus kasih masukan. Karena tidak semua orang akan bisa menerima seperti apa yang Mbok lakukan. Oke, pejabat publik emang oke lah biasa dikritik sama masyarakatnya. Tapi kalau nyerang pribadi kayak gitu kan kurang bagus. Kan Erwin bisa lihat presentasi yang mensupport Nilo Jelantik. 99,99% yang mensupport Nilo Jelantik. Yang Mbok tidak pernah bertemu dengan mereka, yang mungkin mereka tidak ada ibaratnya, saya memilih Nilo Jelantik, saya nggak pernah ketemu lo sama Nilo Jelantik, akan tetapi ada ratusan bahkan ribuan itu respon dari mereka, ya kan? Jadi kita jalan aja, Win, jalan aja. Mbak tidak akan mengentertain gitu loh, mengentertain permintaan misalnya untuk dilaporkan ke polisi. Terakhir Mbak, biar nggak terlalu lama, turis rame katanya, tapi okupansi hotel tuh turun atau ekonomi lesu. Ini sebenarnya ada apa Mbak di Bali ini? Menurut Mbak, kalau Mbak kan sudah sampaikan sayang dari awal. Penertiban apa nih? Izin dari misalnya sektor hospitality. Contoh, kan Mbak ada aturan. Kalau misalnya kamarnya sampai dengan 4 kamar masuknya kategori apa? Katanya sudah ada aturan, boleh tidak boleh kos, katanya sudah ada aturan. Katanya sudah ada aturan bahwa WNA dengan visa investor tidak boleh mengelola menyewakan villa dan lain sebagainya. Terapkan saja aturan itu. Kita kan tidak sedang mau menghancurkan semua bangunan villa penegakan itu. Penegakan aturan. Contoh nih, ada Daso Villa. Jegek villa, ternyata mungkin dia senglah izin. Tapi ya rame villa nih. Kalau Mbak secara pribadi nih, Mbak akan menggandeng pecalang, kalian, dinas adat, perbekel, bendese, karena mereka adalah orang tua dari desa tersebut untuk melakukan silaturahmi. Swastiastu villa A, B, C, dan D. Oke. Oh, ini siapa tinggal di sini ya? Oh, ini saya pemiliknya. Oke, kan ada bukti kepemilikan. Oh, ini siapa tinggal di sini ya? Oh, saya menyewa. Oh, siapa yang perusahaannya nyewakan? Sisir aja semuanya. Bukan untuk kita kemudian menghancurkan bangunan-bangunan itu, tapi untuk kemudian kepala daerah mengeluarkan kebijakan. Oh, ini lingkungannya perumahan, ini daerahnya kuning dan lain sebagainya. Oke. Saya kasih pemutihan ya. Ini izin-izinmu. Karena kamu membangunnya sudah sesuai dengan KDB, tapi kamu memang nggak punya izin. Langsung bangun PWP ya, tes bangun PWP. Berapa potensi pajak yang kita bisa terima? Namun pajak tersebut harus dipergunakan untuk seluruhnya kepentingan masyarakat. Contoh, pada saat Mbak bertemu dengan PJ Gubernur, ya kan? Tahun lalu apa? Tahun ini Mbak bertemu dengan PJ Gubernur, Mbak menyampaikan kepada beliau pungutan pariwisata potensinya kan 1 triliun, yang diterima 300 miliar. Oke. Masih ada 700 miliar yang memungkinkan untuk diterima. Akan tetapi kan pemerintah Bali tidak bisa mengambil pungutan itu di bandara. Nah, jadi kepala daerah kan bisa menggunakan bargain powernya. Nah, cang bapane Bali, cang orang tua Bali. Pokoknya turis tuh sebelum keluar dari airport ke Ganancang Emperan tuh, sekonden dia keluar dari wilayah Karcis yang 1 jam, 2 jam, 3 jam tuh, cang ke Emper. Saklekang, anggota DPR harus dukung, anggota DPD harus dukung, petisi, mau yakin berapa pemegang KTP Bali mereka akan tanda tangan semuanya. 10%-nya saya akan alokasikan ke pecalang. 10%-nya saya akan alokasikan ke pendidikan. 10%-nya saya akan alokasikan untuk pengelolaan sampah. Kan lumayan 70%. Itu baru dari pungutan pariwisata. Belum lagi dana perimbangan pusat. Kan banyak perusahaan-perusahaan
BUMN di pusat yang beroperasi di sini. Berlakukan saja seperti konsinyasi. Mbok sampaikan itu di Senayan. Oke. Paham? Karena kita tidak bisa menunggu undang-undang itu dari RUU yang sedang kita perjuangkan nganti yang ada di undang-undang. Jadi ada cara A, cara B, cara C dan cara D, misalnya cara E, untuk kemudian yang seperti tadi Erwin sampaikan terkait Bali sepi. Bukan Bali sepi, Bali sudah ramai, cuman ekonomi kok lesu gitu. Bali ramai motor liu, okupansi menurun. Bali rame motor liu, tapi nyamu-nyamuan di transportasi, singman penumpang. Ya. Sekarang kita tertibkan aja. Orang baik hari ini tidak hanya baik saja yang diperlukan. Orang baik sangat kita perlukan. Harus ada kebaikan dalam dirinya. Tapi yang paling diperlukan hari ini oleh masyarakat Bali adalah orang yang berani mengambil keputusan. Dan keputusan itu bukan buat Niluh yang ambil. Melanggar hukum, Mbok, karena Mbok bukan gubernur. Betul. Ya kan? Dan Mbok tidak mau berandai-andai sejadinya seandainya Mbok gubernur Mbok akan lakukan ini. Masyarakat sudah tahu. Ya. Sekarang kita punya partner yang namanya Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota. Nah, kita sampaikan ke mereka, niki Pak, masukan dari tiang. Berani nggak sekarang? Tinggal keberanian aja. Karena Mbok yakin masyarakat Bali pasti akan mendukung. Ya. Erwin 1 bulan Mbok tanya, berapa kebutuhanmu mau Banten? Kebutuhan mau Banten? Mencanang sama Sari, anggaplah dengan kebutuhan kita sehari-hari. Kuda bulan, sampai 1 juta? Anggaplah. Ya bape. Sehari paling 25.000 lah gitu. Erwin di Dian, ada mimi bape misalnya, satu keluarga lah. Di luar Galungan Kuningan, pagar besi, tumpak kandang, tumpak uyi, tumpak bubuh dan lain sebagainya. Let's say 1 juta. Ya. Penjor 6 bulan sekali. 1 penjor 750.000. 1,5 juta. Yang berat itu bukan itu, artinya upacara upacara itunya, ini motonan, bulanan gini. Belum lagi odalan di pura A, peturunan di pura B gitu. Dan jika diakumulasikan, contoh misalnya, anggap 2,5 juta, 3 juta anggap nih, 3 juta. Itu satu family. Anggap kita punya 1 juta family di Bali. 30 triliun, Win. Wish, itu ya. Nah, cuman kan tidak bisa hitung-hitungan begitu ya. Kadang sekali ngodalin bisa 1 miliar loh. Ya. Musabe, Pancawali Keramo itu bisa miliaran loh. Ya kan? Merawat tradisi yang kita punya, merawat yang dikatakan sebagai our way of life, Trihitekarana. Merawat hubungan kita dengan manusia, artinya apa? Yang ada nyamu kedukaan di tetangga dan lain sebagainya, nih ngodalin, nih bulanin, nih ngaben, nih ngotonin, nih nganten, nih metata, tekain sing. Pasti. Tadi yang ada di Abang Bas, Akilo, Harus. Abang Gula, Abang Dupe. Menjaga hubungan baik kita dengan Ide Sayang Widiwasa. Majar-ajar, melis, ngaturang piodalan. Emangnya uangnya jatuh dari langit? Betul. Menjaga harmonisasi kita dengan alam. Mbok kandang, dan lain sebagainya kan. Lah, Padi yang ditanam di Bali itu panjang prosesnya tuh, misi ngodalin, misi ngaturang Banten malu, sayangang malu padi ningging, ya kan, benar nggak? Kita menyampaikan pemujaan agar dia menjadi berkah dan lain sebagainya. Yang menikmati siapa, Win? Dari kita baru lahir sampai kita mati, proses itu kita jalankan. Yang menjalankan orang Bali, yang menikmati. Nah, jadi kita menjalankan proses itu, dan kita kan tidak mempertanyakan berapa imbalan dari proses yang kita jalankan, karena memang tulis ikhlas ya. Sudah menjadi warisan dari leluhur kita. Ya. Harus nggak negara hadir? Harus. Karena apa? Kau gunakan budaya kami, kau gunakan adat dan tradisi kami. Oh, desa Panglipuran seperti ini, desa Trunyan seperti ini. Kita punya geopark di Jatiluwih, kita punya tanah lot, kita punya pura-pura ini, kita punya keindahan Bali. Mau jadi sengadanya ama makia suli jembaran tuh.
ke Uluwatu tuh. Oh, yang jalan kaki. Ya, yang 15.000 tuh. Itu berapa drone, berapa semeton, berapa turis, berapa bule yang bikin konten. Coba aja nih nak Bali 1 hari aja tidak keluar rumah. Itu pun masih dikontenin kita. Pas nyepi tuh. Romantisme Bali hari ini orang melihatnya dari segi dolar. Enak hidup di Bali. Cang ke Bali dari konten kreator cang man pipis. Cang bisa ngoyong di villa dengan $5.000 per bulan dan lain sebagainya. Dia nyewa villa dari temennya. Dia mau makan enak, temennya disuruh jadi chef. Dia mau pemotretan, temennya yang disuruh jadi fotografer. Dia mau bikin merek fashion, temennya yang punya garment. Terus tak Bali mana pun, tetap ngaya Bang Banten. Ada yang dibeler mabuk, tabrakan di muka rumah nak Bali pesu 50 juta, mecaru. Paham? Makanya terus ya meyadnya. Negara perlu hadir nggak? Negara perlu hadir. Kami sudah melakukan porsi kami di Senayan. Kami sudah melakukan apa yang harus kami lakukan di Senayan. Meneriakkan agar negara tahu diri, agar negara ini, pemerintah paham bahwa apa yang kamu gunakan sebagai aset utamamu dalam pariwisata itu tidak akan pernah ada dan terjadi kalau tidak ada manusia Balinya. Aman sing ada manusia Bali, apa keradap ci. Kami sudah melakukan itu, kami sudah meneriakkannya setiap saat, tapi kami bukan eksekutif. Jadi sekarang kita rangkul para eksekutif itu sayang, bagi tugas. Nih ya, untuk para orang-orang yang apa namanya yang menyalahkan Mbok Niluh, kenapa Mbok Niluh di Bali terus, kenapa Mbok Niluh tidak di Jakarta saja, harusnya Mbok Niluh terus saja di Jakarta dan lain sebagainya. Pahami ya, tupoksi seorang Niluh Jelantik adalah menjadi ibu bagi masyarakat Bali, dan apapun akan saya lakukan untuk menjaga masyarakat Bali ya. Paham ya? Kita ngerti kok tupoksi pekerjaan kita. Kita ngerti kok tupoksi pekerjaan kita sebagai senator. Dan masalah istilah senator, tolong ya. Kalau mau mempermasalahkan istilah senator, silakan menghadap kepada DPD RI. Tanya tuh kepada 150 senator lainnya, ya. Oke, jangan itu dipermasalahkan ya, jangan istilah dipermasalahkan ya. Buat masyarakat Bali tidak penting istilah-istilah itu. Yang penting adalah Mbok Niluh selalu berada bersama mereka. Ya, sayang ya. Oke. Swastiastu. Siap. Om Sandi Sandi Sandi. Terima kasih Mbok Niluh. Artinya masyarakat cuman butuh dijembatani sekarang dan didengar gitulah dan kenapa tiang itu seolah-olah memaksa mau harus hadir itu biar terkesannya Mbok Niluh itu wah memang biar tidak di masa-masa tahun politik aja kelihatan itu kan masyarakat karena sudah muak sekali dengan politisi begitu. Wah mau tahun politik marah ngenah gini gitu. Dan Mbok sekarang bertanya sama Erwin. Gitu. Kata hatimu, Mbok ada nggak? Ada lah. Mbok hadir nggak? Hadir. Mbok sudah serahkan semua jadwal Mbok loh sayang selama 2 bulan. Ya itulah. Karena kembali lagi karena tiang sangat berharap, mungkin juga masyarakat Bali sangat berharap pada Mbok Niluh Jelantik. Nyen bin kalau politisi yang memang masih bisa diharapkan gitu, yang sesuai dengan era kini mungkin yang lebih pintar dari Mbok mungkin banyak mungkin ya. Cuman yang mengerti keadaan saat ini dan yang bisa hadir. Dan yang terutama yang kompleksitas pengetahuannya juga sempat terjang dan lain-lain gitu terpenuhi lah gitu. I do my best dengan semua kekuatan yang Mbok miliki. Power juga kan, follower juga kan nggak semua politisi followernya sebanyak Mbok Niluh Jelantik kan. Artinya itulah diharapkan Mbok itu biar benar-benar membela masyarakat Bali. Saya sudah mencoblos Niluh Jelantik, jangan sampai mengecewakan itulah. Dan sekali lagi Mbok sampaikan, kita tidak bisa sendirian. Siap. Kita harus bekerja bersama-sama, ya kan? Seperti contohnya jalan rusak. Mbok sudah sampaikan berkali-kali, tag Mbok, add Mbok collab, dan Mbok akan mengingatkan kepala daerah yang bersangkutan. Seperti juga kejadian pengaduan-pengaduan dan pelanggaran dan lain sebagainya. Kami memiliki rumah yang dimiliki oleh masyarakat Bali, namanya Lapor Niluh. 0878 02345 888.
Tapi pahami, kami adalah tim yang sangat mungil, ya kan? Sedangkan pemerintah kabupaten ataupun provinsi memiliki tim yang sangat besar. Jadi peran Nilo Jelantik di sini apa? Menjadi antenanya, mengingatkan sekaligus juga mengawal dan mengawasi. Oke. Paham ya sayang ya? Siap, Mbak. Sebelum lupa Mbak ya, ini lagi satu nih, biar nggak terus digoreng-goreng ini Mbak, terutama sama teman saya Wayan Setiawan nih. Mbak serius? Kan dulu bilang kalau jadi tidak terima gaji dan tunjangan, serius Mbak bisa tidak bukan tidak menerima, tidak ngambil gaji dan tunjangan itu? Sebenarnya saya tidak masalah sih, dan mungkin teman-teman tidak masalah juga mau ngambil kayak mau pakai itu mau nggak. Saya mau nanya aja apakah sekarang bagaimana gitu. Untuk semeton kesayangan yang Mbok masih Nilo, bertanya gitulah. Ya, kan saya menjembatani netizen nih. Yang penasaran gitu kan. Silahkan bikin janji datang ke kantor DPD RI. Atau misalnya pada saat Mbok Nilo sedang ada kunjungan di desa-desa. Karena itu kan sifatnya privasi ya untuk aliran-aliran itu ya. Ya nanti Mbok akan jelaskan, Mbok akan siap. persilahkan untuk dilihat. Siap Mbok. Oke Mbok, ya, terima kasih banyak Mbok. Pokoknya tetap support Jak Bali lah. Agaknya saya juga tetap akan support dengan cara yang lain gitu. Tetap Mbok kan tahu saya nggak suka terikat orangnya kan. Dan Mbok kan sangat menghormati kebebasanmu sayang. Makanya tadi Mbok sampaikan bahwa ya semua percakapan yang kita perbincangkan hari ini adalah memang murni karena Erwin ingin menyampaikan pesan bahwa ini loh pertanyaan-pertanyaan semeton, ini loh jawaban Mbok Nilo. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada Mbok nanti nanya begini, aku nanya begini nanti Mbok jawab begini, nggak ada kan? Nggak ada kan, gitu kan? Dari dulu tidak pernah. Dari dulu nggak pernah ada kan seperti begitu. itu kan, nggak ada kan? Jadi dan Mbok sangat mengapresiasi. Jadi bagaimana Erwin memberikan Mbok masukan, memberikan Mbok kritikan, mengingatkan kepada Mbok, ngasih info siapa yang sangut. Oke, Beli Jereng, terima kasih Beli Jereng. Terakhir untuk Beli Jereng nih. Kesayangan Bali, kesayangan masyarakat Indonesia, the true warrior, the true GRX. Salam sayang dari Mbok Nilo. Oke, kita tutup Mbok ya. Terima kasih banyak Niki. Semoga sehat selalu Mbok Nilo. Di tengah kesibukannya jangan lupa jaga kesehatan gitu. Besok kita kemana sayang? Full ya. Wush, langsung ke Buleleng. Jam berapa kita berangkat? Jam 6:30 pagi sudah. Wush, gila. Gitu jadi pejabat ya. Tapi Mbok kok nggak pakai baru lantik kok nggak langsung pakai Alphard, biasanya kan pejabat gitu datang gitu. Bukan menyalahkan ya. Biasanya kan gitu. Saya kira nih, Nilo Jelantik pasti yang Alphard jenis. Ternyata enggak ya. Gila yo beli bidara. Meskipun kalau mau bisa kan sebenarnya kan. Tapi bukan menyalahkan ya, saya nggak masalah itu entah pejabat pakai apa kan nggak. Terserah mereka, kita apresiasi. Cuman kan ya kalau Mbok sih memang tidak terlalu ini ya dengan misalnya yang totot itu gitu kan. Dikawal kan? Ya kecuali kita mau mati besok gitu loh, gitu ya? Melahirkan gitu kan misalnya apa gitu kan. Kalau nggak darurat dan lain sebagainya gitu kan. Come on gitu kan. Siap. Oke Mbok, kita tutup. Terima kasih nih sekali lagi kita tutup. Om Santi. Om Santi. Om.